Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irma Simaremare dengan NIM 24013, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 5. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Marina Letara Nababan, MPD, dalam mata kuliah perencanaan program pendidikan, yang dimana melalui video ini saya akan menjelaskan hal-hal yang saya pahami mengenai mata kuliah program perencanaan pendidikan di semester ini. Adapun pemahaman yang saya dapatkan yaitu mengenai perencanaan program pendidikan, di mana kita ketahui perencanaan ini adalah tahap awal dalam mencapai atau menyelenggarakan kegiatan pendidikan di suatu lembaga pendidikan Kristen. Tanpa perencanaan yang baik dan yang matang akan mendapatkan visi dan tujuan dari lembaga tersebut secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, sangat disarankan agar pimpinan lembaga pendidikan Kristen dapat melakukan perencanaan pendidikan, dapat mengikuti tahapan-tahapan perencanaan hingga apa yang sudah direncanakan dapat memberikan arahan dan pedoman yang jelas dalam mewujudkan visi dan tujuan lembaga. Selanjutnya, saya akan membahas tentang mengenai bentuk-bentuk perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama, perencanaan makro yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh melalui perencanaan yang sudah dibuat pada tingkat nasional. Yang kedua yaitu perencanaan meso, yaitu kebijakan yang telah ditetapkan pada tingkat makro kemudian dijabarkan pada program-program yang bersifat kecil. Yang ketiga yaitu perencanaan makro, yaitu sebagai perencanaan pada tingkat institusional dan memanfaatkan dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Yang selanjutnya yaitu program-program perencanaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah kegiatan yang mengacu pada usaha untuk melaksanakan dan menyempurnakan kurikulum yang telah ada untuk memperoleh hasil yang maksimal. Adapun yang menjadi fungsi perencanaan kurikulum yaitu perencanaan kurikulum sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber belajar, media, bahan ajar, jenjang pendidikan, biaya dan sarana yang diperlukan, serta sistem kontrol dan evaluasi untuk mencapai tujuan manajemen yang telah dirancang sebelumnya. Yang kedua yaitu perencanaan peserta didik, yang dimana perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan di muka tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah tersebut baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah. Program-program yang perlu direncanakan terkait peserta didik yaitu program penerimaan peserta didik baru, yang kedua yaitu orientasi peserta didik baru, yang ketiga pengelompokan peserta didik baru, yang selanjutnya pencatatan data siswa dalam buku induk atau dapodik. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu perencanaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yang dimana perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan strategis yang berkaitan dengan peramalan kebutuhan tenaga kerja pegawai pada masa yang akan datang dalam suatu lembaga pendidikan dengan menggunakan sumber informasi yang tepat guna menyediakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas sesuai yang dibutuhkan dalam lembaga pendidikan. Adapun program yang perlu direncanakan terkait sumber daya lembaga pendidikan yaitu program rekrutmen sumber daya manusia, program orientasi guru, melakukan training melalui evaluasi kinerja guru, program peningkatan kompetensi kepala sekolah, dan yang keempat yaitu perencanaan sarana dan prasarana
Perencanaan sarana dan prasarana dilakukan dengan menganalisis kebutuhan sekolah dan mengkaji hal-hal yang penting yang dibutuhkan dari sekolah tersebut. Dalam perencanaan, pengadaan sarana dan prasarana sekolah harus mengetahui dan mempertimbangkan program pendidikan, perlengkapan yang sudah dimiliki, dan yang tersedia, harga pasar yang menjadi langkah dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Menampung usulan yang telah diajukan oleh setiap unit kerja dan menginventarisasi kekurangan perlengkapan sekolah, menyusun rencana kebutuhan perlengkapan, dan memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun sesuai dengan perlengkapan sebelumnya, dan menetapkan rencana kebutuhan di sekolah tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang poin kelima, yaitu perencanaan pembiayaan pendidikan di sekolah tersebut. Terlebih dahulu dilakukan analisis kebutuhan sekolah dan menentukan prioritas kebutuhan seperti menerapkan analisis SWOT. Adapun sumber dana pendidikan, lembaga pendidikan seperti bantuan dari pemerintah pusat, pemerintahan daerah, masyarakat sekitar, orang tua murid, koperasi donatur, dan alumni, dan sarana untuk lembaga pendidikan terkait perencanaan program pendidikan agar lebih memperhatikan lagi perencanaan program dalam bentuk pendidikan, baik itu dari segi kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta pembiayaan dari lembaga tersebut, agar pendidikan tersebut lebih bermutu dan mempunyai lulusan yang profesional. Baik, selanjutnya saya akan membahas yaitu mengenai isi artikel saya yang berjudul Perencanaan Pembelajaran Pendidikan di Usia Dini dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0. Tujuan dalam penelitian manajemen perencana pendidikan merupakan suatu usaha yang sengaja dirancangkan untuk mencapai suatu ketetapan tujuan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia, sumber daya manusia atau SDM. Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah melalui kualitas proses pembelajaran sekolah. Pendidikan usia dini atau PAUD bukanlah proses mengisi otak dengan sebanyak-banyaknya informasi, sebanyaknya mungkin, tetapi proses penumbuhan, pengelolaan, motivasi, dan penyediaan lingkungan yang memungkinkan anak untuk mengembangkan potensi seoptimal mungkin. Untuk alasan ini, pengelolaan dan pendidikan di pendidikan anak usia dini adalah dituntut untuk selalu menggali penambahan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, karena pendidikan anak usia dini bertindak sebagai fasilitator dalam mengembangkan potensi siswa. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak, yaitu tidak dapat dipungkiri bahwa perencanaan dalam pembelajaran perlu disiapkan sebanyak mungkin. Saat ini revolusi industri 4.0 digaungkan oleh pemerintah memang menjadi tantangan besar bagi peserta didik. Dalam proses perencanaan, guru harus memiliki inovasi sehingga pembelajaran yang dirancang menjadi optimal. Yang perlu saya perbaiki dalam artikel saya ini harus membahas mengenai bagaimana proses manajemen pada sekolah tersebut dengan cara membahas lebih luas. Sekian dari hasil penjelasan saya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Shalom.